Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sekalian? Baik? Ya, sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian bisa semua mengikuti pembelajaran hari ini ya dengan baik ya. Anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita belajar eh, muatan PPKN atau mata pelajaran PPKN yaitu tentang peristiwa Sumpah Pemuda ya. Peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Mas sekalian, di mana persatuan dan kesatuan bangsa yang sangatlah penting, ya, kita untuk menjaga kerukunan dan kedaulatan bangsa. Nah, salah satu peristiwa penting tersebut, ya, eee, dalam hal ini memperkuat persatuan dan kesatuan adalah peristiwa Sumpah Pemuda, ya. Nah, mana Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres, ya, Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober Jakarta. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan dasar ya untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan ya. Nah, sekarang di mana setiap tanggal 20 Oktober maka diperingatilah Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, adapun isi pemuda isi Sumpah Pemuda tersebut mungkin ada yang hafal dan kalian ya. Kalau ada yang belum hafal, ya ini kami berikan. Yang pertama, misalnya kita baca Sumpah Pemuda. Ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, ya, bacanya macam-macam gaya bahasa membaca ya. Yang kedua, ada yang hafal? Iya. Yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah apa? Udah? Yang hafal? Iya. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi jangan membaca nanti terbolak-balik ya. Yang pertama apa? Ya garis besarnya adalah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, itu intinya ya. Nah, anak sekalian, jadi peristiwa Sumpah Pemuda ini itu mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Ya, di banyak manfaatnya yang kita peroleh dari peristiwa tersebut. Di antaranya adalah apa? Ya, adalah yang ada peristiwa ini, Sumpah Pemuda ini yaitu mempererat persaudaraan, terutama antar pemuda, ya saat itu mewujudkan kerukunan, ya, terus apalagi menumbuhkan semangat bekerja keras, ya kan, berjuang, ya, semangat untuk gotong royong, membangun bangsa ini. Nah, ya, berarti tentu ini tugas kita semua, ya, tugas kalian, ya kan, belajar dengan tekun, ya, mengisi kemerdekaan ini, ya, karena kalian sudah tidak mengangkat senjata lagi, ya, berjuangnya, yaitu berjuang dengan belajar, ya. Anak sekalian, uh, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah tugas kita semua, ya, tugas kalian. Nah, zaman dulu, ya, sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, itu semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud, yaitu melalui apa? Organisasi, organisasi kepemudaan, ya, organisasi nasional, ya. Salah satunya adalah yang namanya atau disebut indise partai, ya, indise partai, ya. Nah, mana indise partai ini itu salah satu partai politik saat itu, ya, partai politik, ya, yang pertama. Ya, jadi indise partai adalah partai politik yang pertama di Indonesia, ya, yaitu di mana didirikan oleh Louis Dekker, ya, Cipto Mangkusumo dan Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu pada tanggal 25 Desember 1912, tepatnya di Bandung, ya. Nah, di mana indise partai merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan, ya.
Jadi mereka bersatu tuh mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Ya. Nah, adapun upaya eh, mempertahankan persatuan kesatuan bangsa Indonesia, nah, di antaranya pertama saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ya. Jadi tugas kita adalah saat ini ya saling menghormati, menghargai. Ini sudah upaya kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sudah dibangun dari sejak dulu ya. Yang kedua adalah menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Nah, di kemarin kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, ya kan, tanggung jawab, ya. Nah, kita harus menghargai itu semua karena tentu tidak sama, ya, antar orang per orang, masyarakat dan seterusnya, ya. Yang ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Nah, jadi kalau ada disuruh ya di lingkungan RT misalnya, ya kan, oleh ketua RT ya untuk melakukan gotong royong membersihkan lingkungan, kita harus ikut di dalamnya ya. Yang keempat adalah memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini sudah salah satu gotong royong juga termasuk sikap peduli kita terhadap lingkungan sekitar ya. Contoh lainnya yang sikap peduli apa? Ya menghargai ya. Eh, mungkin orang yang sakit dan seterusnya ya. Apalagi menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Ya, kita dengarkan dan kita potong atau bahkan kita mengobrol saat orang menyampaikan pendapatnya. Nah, ini kita harus hindari ya, kita harus hargai, kita dengarkan ya. Yang berikutnya adalah menolong tetangga yang mengalami musibah. Nah, jadi harus peduli di sini ya. Jadi kalau ada tetangga yang musibah, musibahnya macam-macam ya. Mungkin musibah sakit, ya kan? Apalagi musibahnya mungkin tidak punya uang juga musibah itu, ya. Kita harus bantu, harus peka terhadap lingkungan sekitar, ya. Nah, memiliki rasa toleransi antar sesama, ya. Contoh kecilnya, misalnya di lingkungan sekitar kita ada yang berbeda agama, misalnya kan. Nah, ini saling menghargai, ya. Yang saat mungkin di hari Minggu di rumah tersebut sedang melaksanakan ibadah, kita harus menghargai. Jadi begitu juga ya saat mungkin di waktu-waktu sholat ya, nah, kita juga harus menghargai ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh membunyikan tip atau suara yang keras-keras yang dapat mengganggu ibadah tersebut ya. Sekalian, nah mungkin ini yang bisa Pak Guru sampaikan pada materi berikut ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.